Langsung bergairah dia. Karena sensitif, ngambek. Istrinya juga harus tahu lakinya sukanya di mana gitu. Iya. Jadi dialog, Meng. Kalau saya biasanya siapa juga kalau dikatain marah, Pak. Dia sensitif kan? Kalau saya frekuensi seperti itu biasanya agak-agak akhir bulan itu, Pak. Oh. Akhir bulan gimana, Mak? Karena kalau tanggal tua biasanya sensitif istri saya. Sensitif mau gajian itu sih dia. Pak Jarwo sen mobil. Bunyi lagi ceklek. Cidit. Atau kalau si kayak MK tadi bilang paling seru ada lagi nih, buatlah suami Anda berfantasi. Gitu, karena laki itu senang rasa penasarannya. Ya. Walaupun mungkin kejadiannya bisa heboh, bisa enggak, tapi rasa penasarannya kayak misalnya sebelum pulang ini, Pak, udah sampai mana? Gitu kan ya. Oh, udah sampai sini gitu ya. Oh, masih lama ya. Aku udah pakai baju yang ini loh. Gitu. Sebentar lagi aku buka baju nih. Ya. Jadi mikirnya udah mumet duluan kan gitu. Sehingga kalau pemanasannya udah kayak gitu, sampai di rumah itu foreplaynya tuh nggak lama gitu kan. Kadang-kadang laki-laki baru tengah-tengah foreplay udah ngantuk ketiduran gitu ya, udah males, udah nggak bisa mikir gitu. Gimana caranya supaya dua-duanya itu semangat dari jauh, fantasinya yang dimainin gitu. Kemarin semalam waktu kamu cerita soal fantasi ini, aku mau deh, aku pakai baju yang ini ya gitu misalnya. Nanti begitu kamu pulang pasti oke baju kan? polisi ya. Baju polisi ya. Nanti kalau kamu nakal aku cetar. Loh enggak ya? Borgol ya. Tapi emang kayak begitu. Borgol ya. Jadi membuat atau enggak menimbulkan kecemburuan misalnya. Si istrinya nelfon, "Pak, aku tuh tadi malam mimpi loh, Pak." "Wah, mimpi apa kamu?" "Aku diperkosa oleh orang." Itu menimbulkan kecemburuan si laki. "Diperkosa siapa?" "Godzilla, Pak." Langsung pulang. Kenapa? Karena kita pengen jadi Godzilla. Saya pernah begitu tuh, Pak, dari mulai pulang kerja, mulai dari SMS, cerita-cerita yang aneh-aneh, cerita-cerita dulu pacaran, Pak. Kita kan terulang lagi, Pak. Oh iya. Jadi kayak masih kayak pacaran dulu. Oh, sampai rumah, belum masuk garasi. Romantis nih. Saya bersih-bersih, Pak. Udah mandi. Iya. Keluar mandi pakai wangi-wangian, Pak. Nggak jadi, Pak. Kenapa? Pak Jarwo numpang nginep. Ajak ngobrol, Pak. Lu kan punya gudang, masukin gudang, kunci, udah beres sebenarnya. Ada yang ngobrol sama tikus gudang. Itu bisa foreplay juga ya, Mbak? Ada orang cerita begitu kan? Bisa jadi gitu. Ada namanya talk dirty gitu kan. Ngomong jorok tapi membuat orang jadi membuat pasangannya jadi terangsang gitu. Ada yang suka kayak gitu. Ngomong-ngomongnya nakal. Tapi juga karena kan tergantung lagi-lagi tergantung komunikasi antara pasangan kan gitu. Masalah kalau nggak tahu ya susah kan gitu. Makanya membicarakan itu pasti adalah ketika kita sudah menyelesaikan selesai, itu kita bisa bicarakan mengenai seksnya. Jadi ada evaluasinya ya. Ada evaluasi. Ternyata seks aja ada evaluasinya. Erangan aja dia menentukan prestasi loh. Hah? Erangan. Oh, erangan. Iya. Jadi melenguh apa semua itu juga beda gitu. Oh, jadi darinya. Oh yes, oh no. Ya, itu juga beda. Gitu ya. Nah, itu kita udah nafsu, yes, no. Jadi harus bisa mengatur ini intonasi. Kalau suaranya mengembik gimana, Pak, mengembik? Itu bukan melenguh. Itu tambah nafsu tuh, Pak. Gitu kan, Pak? Deketin langsung. Waktu jadi huluk, Pak. Berubah. Nanti kita akan mendengarkan survei Cak Lontong mengenai hal ini. Kira-kira surveinya seperti apa? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Solusi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Gunadarma dan juga dari Bina Nusantara Automotive Club. Saya mau tanya Cak Lontong, apakah punya survei atau tips atau bagaimana supaya kita bahagia? Ada kunci-kunci yang tadi dikatakan Pak Jarwo. Kalau survei sih bukan, Mbak, karena susah ya. Saya mensurvei, apalagi ini pembicaraan tadi, saya takutnya kita
lebih terjebak untuk membicarakan masalah seks. Bukan, Takutnya, ini kan saya kebahagiaan, takutnya, ya, saya betul. bilang takutnya. Makanya saya katakan bahwa seks not a rule, but just tools. Ya, Ya, ini benar, bukan banyak, semua itu tidak membicarakan seks, tapi banyak bagian untuk mencapai kebahagiaan itu salah satunya adalah seks. Jangan sampai kita terjebak hanya dengan seks itu aja. Ya. Karena saya pernah dulu kuliah itu terjebak. Oh, kenapa? Dulu saya ambil mata kuliah ada namanya sosek gitu kan. Oh, itu bagus kan? 2 bulan ya. Saya 2 bulan. Ya. Oh, akhirnya nggak saya lanjutkan. Loh, masa pelajaran sosek 2 bulan nggak ada seks-seksnya sama sekali. Loh, akhirnya saya keluar. Jadi pelajarnya cuma sok-sok doang? Itulah, ya makanya sok-sok aja belajarnya, nggak ada seksnya. Oh, seksnya nggak ada? Nah inilah, ketika kita terjebak, makanya nggak boleh seperti itu. Saya akan kembalikan ke 3 I kunci bahagia tadi. I yang pertama, menikmati. Menikmati. Ya, ada I-nya. Menikmati. Bahkan 2 loh. Ya. Bahkan 2 loh, dalam menikmati itu I-nya 2. Ya. I yang pertama apa? Memiliki. Ya, dari yang menikmati itu. Dari 3I. 3I. Menikmati, tidak terganggu dan positif. Positif. Dari memiliki dari itu ada 2I memiliki lagi. itu ada 2I. 2I. Bisa memiliki. Memiliki. Bisa mensyukuri. Mensyukuri. Itu kuncinya. Kunci menikmati itu ketika kita Tapi bisa. bahasa mensyukuri itu dari kata syukur, bukan kamu memasukkan I itu dengan awalan me. Padahal kata dasarnya adalah syukur, nggak ada huruf I di situ. Tapi kan mensyukuri. Ya karena kamu tambahin I berarti. Oh, dia ngikut sendiri kok. Nggak ikut dia. Ini nggak percaya ini. Iya. Tuh. Ya. Apa sih artinya menikmati? Menikmati. Menikmati itu ketika kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Ketika kita memiliki tapi tidak bisa mensyukuri, itu berarti kita belum bisa menikmati. Kalau kita bisa mensyukuri apa yang belum kita miliki, itu juga berarti hanya angan-angan ya. Angan-angan. Belum menikmati. Itu yang pertama. I yang kedua, tidak terganggu. Ini ada tidak terganggu. Tidak akan mengandung kata unsur Ya I. itu kamu nambahin kok I-nya di situ. Terganggu sebenarnya. Tidak. Iya. Tidak tuh kalau nggak ada I-nya tidak. Itu dong, Pak. Iya. Iyalah, bolehlah. Tapi kan bisa tak, Pak. Iya. Kan jadi nggak ada Maman yang I-nya. nengok, Terus nanti 3 kalau I-nya ngomong dari gitu. mana? Iya benar, kalau tak berarti Pak Mama nanti yang Ya, merasa tersinggung. dipanggil. Dari tidak terganggu, I yang kedua itu ada 3 I. 3 I apa? Yang Oh, pertama, satu di situ. batasi tempat masalah. Batasi. Supaya kita tidak terganggu, kita harus bisa membatasi bahwa masalah itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Iya. Masalah kantor jangan dibawa ke rumah. Masalah rumah? Masalah rumah jangan dibawa ke kantor. Iya, benar itu. Itu artinya kita membatasi. Iya. Itu yang pertama. Sesuai Kemudian dengan tempatnya masing-masing jangan porsi. membanding-bandingkan. Supaya kita tidak terganggu. Ketika Anda punya pasangan, jangan membandingkan dengan yang lain. Iya. Itu ya. Jangan Membanding-bandingkan. Berarti pengadilan salah dong, suka Itu kan banding-bandingkan. banding Itu beda, men. proses hukum. Dia kan karena Beda nggak lagi. puas. Banding itu kan karena dia nggak puas, dia banding begitu. Kalau nggak puas lagi, saya banting kamu. Yang ketiga, Banding luncak. konteks tidak terganggu adalah buang jauh-jauh takut dan khawatir. Takut dan khawatir itu. Kenapa harus dibuang? Karena rasa takut dan khawatir itu yang sangat mengganggu. Ketika Anda tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa khawatir, maka tidak akan ada rasa takut dan khawatir. Ya iyalah, lo ngomong gimana sih? Yaudah terus. Nah, I yang ketiga positif. Positif. I yang ketiga positif itu ada 2A. Gimana jadi A tadi? Kok I? jadi A dari Saya I? jabarkan I yang positif itu ada unsur 2A. Ah. Ya, positif dalam arti menatap ke depan, Kalau ke belakang nggak menunduk ke bawah, mendongak ke atas. Oh Kalau iya. nggak bisa iya. nengok, lehernya salah bantal. Tuh. Ada kaitannya dengan A yang kedua, Ya. lupakan masa lalu. Nah, Supaya kita berpikir positif, kita harus melupakan masa lalu untuk menatap ke depan. iya dong, itu benar. Itu yang penting. Ketika Itu move 3I, on itu namanya. ketika 3I itu kita bisa laksanakan, Maka bisa jadi akan muncul I keempat. yaitu apa? Insya Allah bahagia. Iya. Tuh. Oke, ya. Terima kasih. Waktunya Kang Maman sekarang. Silakan. No tulen. No artinya tidak, tulen asli. Ini bukan asli ini berarti nih.
Yang ini dari mana? Baik, saya dari gerombolan sopir taksi senang kesenian dan pencari kebahagiaan. Botak seksi. Cinta adalah inti kebahagiaan. Dicintai seseorang akan memberimu kekuatan, namun mencintai seseorang akan memberimu keberanian. Lalu apa bedanya kebahagiaan dengan kesenangan? Apapun yang kamu lakukan untuk diri sendiri, itu namanya kesenangan. Tetapi apapun yang kamu lakukan buat orang lain, itulah kebahagiaan. Jadi berikan cintamu kepada pasanganmu, lakukan yang terbaik buat pasanganmu, maka kamu akan mendapatkan bukan cuma kesenangan, tetapi keberanian sekaligus kebahagiaan. Lalu lantunkan syair foreplay dari Sapardi Djoko Damono kepada pasanganmu. Pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tetapi di antara larik-larik sajak ini kau akan tetap kusiasati. Dan pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf sajak ini kau takkan letih-letihnya aku cari. Jadi bahagia itu seperti kata Fitrov, mencintai dengan cara yang sewajarnya dan sederhana, yakni sejalan dengan kata Zoya, jadikan pasanganmu sebagai raja atau ratu. Dan di satu negara hanya ada satu raja atau satu ratu. Jadi bahagia itu tidak mendua hati. Iya, terima kasih Kang Maman. Terima kasih juga para panelis yang luar biasa. Moga-moga malam hari ini seperti biasa kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Semoga. Dan di akhir saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Walt Disney. Untuk benar-benar sukses dan bahagia, Anda harus mengerjakan apa yang Anda nikmati. Dua prinsip utama saya, mengerjakan apa yang saya nikmati dan meyakini gagasan milik sendiri. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa. Jiwa yang tenang, hatiku tak pernah ada duka yang terlintas bahagia. Ingin dulu semua hidup ini dengan cinta dan cinta yang terindah, masa muda yang tak pernah